Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktapilopa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang judulnya berisi klasifikasi citra menggunakan metode random forest dan sequential minimal optimization. Sebelumnya presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Teknologi Grafika Universitas Uniska. Saya sendiri atas nama Oktapilopa dengan NPM 23100-166 kelas 5A non-rek Banjarbaru. Oke, lanjut saja. Judul dari jurnal yang saya jadikan referensi yaitu klasifikasi citra menggunakan metode random forest dan sequential minimal optimization (SMO) yang ditulis oleh Safruddin, Resti, dan Perani dari Universitas Pamulang. Jurnal ini dipublis pada jurnal Justin, yaitu Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengelompokkan citra atau gambar secara otomatis berdasarkan kategori tertentu. Contohnya dalam mengklasifikasikan citra bunga ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis atau warnanya. Klasifikasi citra menjadi penting dalam berbagai bidang, seperti sistem pengenalan wajah, analisis medis, hingga sistem otomasi pertanian dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada bunga. Konteks pada bunga karena tingkat kompleksitasnya yang menantang akibat adanya noise pada background. Penelitian ini membandingkan dua metode klasifikasi yang populer yaitu random forest dan sequential minimal optimization atau disingkat SMO untuk mengetahui mana yang lebih efektif dalam memberikan akurasi terbaik. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini yang pertama adalah mengukur efektivitas metode random forest dan SMO dalam mengklasifikasikan citra bunga. Yang kedua, menentukan pengaruh segmentasi dan ekstraksi fitur terhadap akurasi klasifikasi. Yang ketiga, menyediakan hasil yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian serupa di masa depan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses segmentasi sangat penting untuk membersihkan noise sehingga fokus klasifikasi hanya pada objek utama. Selanjutnya, dataset dan pengolahan data. Penelitian ini menggunakan dataset 17 bunga yang terdiri dari 120 gambar bunga berwarna putih dan kuning. Untuk mengolah data ini, fitur yang diambil adalah yang pertama eccentricity, yaitu bentuk dan keunikan objek, perimeter, yaitu panjang garis tepi objek, metrik, yaitu rasio antara luas area dan perimeter. Dan berikutnya adalah area, yang merupakan luas dari objek bunga itu sendiri. Dataset dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu training data, di mana untuk melatih model klasifikasi. Yang kedua, testing data, yang digunakan untuk menguji akurasi model. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pembagian data, yaitu 10-fold cross validation, yaitu dataset dibagi menjadi 10 bagian, 9 untuk training dan 1 untuk testing, bergantian hingga semua bagian diuji. Selanjutnya adalah 66% split,
yang artinya adalah 66% dari data digunakan untuk training, sisanya untuk testing. Berikutnya metodologi penelitian. Proses metodologi penelitian dipakai adalah yang pertama adalah segmentasi. Proses segmentasi adalah langkah pertama dalam penelitian ini. Tujuan segmentasi adalah membersihkan noise atau gangguan pada background citra, memisahkan objek utama yaitu bunga dari latar belakang. Penelitian ini menggunakan metode Otsu thresholding untuk menentukan ambang batas optimal dalam memisahkan objek dari latar belakang. Dengan cara ini, noise yang tidak relevan dapat dihilangkan sehingga fitur yang diambil dapat akurat. Selanjutnya metode deteksi tepi menggunakan algoritma Kenny Edge Detection. Metode ini dilakukan untuk menemukan tepi objek dengan tingkat akurasi tinggi, mengurangi potensi kesalahan akibat gangguan dari background. Deteksi tepi yang ideal memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama akurat, di mana semua tepi penting harus dideteksi. Yang kedua konsisten, di mana tidak ada deteksi tepi ganda. Berikutnya adalah tahan noise, di mana artinya adalah gangguan seperti bayangan atau warna background tidak mengganggu hasil tepi. Selanjutnya, metodologi penelitian dipakai adalah ekstraksi fitur. Setelah segmentasi dan deteksi tepi, penelitian ini melakukan ekstraksi fitur menggunakan MATLAB. Fitur yang diambil yaitu eccentricity, perimeter, metric, dan area. Digunakan untuk melatih 2 metode klasifikasi, yaitu random forest, di mana random forest ini menggunakan voting hasil dari beberapa pohon keputusan. Keunggulannya adalah efisien dan akurat pada dataset yang bervariasi. Selanjutnya adalah SMO, yaitu Sequential Minimal Optimization, digunakan untuk optimasi support vektor mesin atau SVM. Keunggulannya cocok untuk dataset dengan jumlah sampel terbatas. Penelitian ini menggunakan tool WK untuk implementasi kedua metode ini. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Hasil eksperimen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa random forest mencapai 100% akurasinya dengan kedua skenario. Nilai error sangat kecil yaitu 0,0065 untuk K-nya sama dengan 10 dan 0,0224 untuk 66% split. Menggunakan SMO, akurasinya lebih rendah yaitu 83,33%. 10-fold dan 92,68% 66% split. Keunggulan random forest terutama terlihat dari kemampuannya menangani noise secara lebih baik setelah proses segmentasi. Visualisasi data. Berikut adalah tabel akurasi untuk kedua metode SMO dan random forest, di mana untuk nilai K10-nya SMO 83,33%, 66% splitnya adalah 92,68%. Untuk metode random forest semua hasilnya ada 100%. Dari hasilnya jelas bahwa random forest jauh lebih unggul dibandingkan SMO, baik dalam hal akurasi maupun stabilitas hasil. Ya, dapat dilihat seperti berikut. Ya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah random forest adalah metode yang sangat efektif untuk klasifikasi citra bunga dengan akurasi sempurna. Segmentasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan akurasi dengan membersihkan noise. Metode SMO tetap memberikan akurasi yang baik tetapi kalah dibandingkan random forest. Rekomendasi ini adalah menggunakan random forest untuk aplikasi klasifikasi citra lainnya yang memiliki karakteristik dataset. Ya. Sesuai rekomendasi dalam penelitian ini, kita dapat menggunakan random forest untuk mengaplikasikan klasifikasi citra lainnya yang memiliki karakteristik dataset serupa. Oke. Cukup presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.